Jamaah salat subuh di bulan Ramadan Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis bab fadilah zikir. Hadis ke-19. Dari Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa baginda Nabi SAW keluar dari rumahnya pada waktu pagi setelah sholat subuh. Keluar dari rumahnya pada waktu pagi setelah sholat subuh. Sedangkan ia berada di tempat sholatnya sibuk bertasbih. Lalu beliau kembali selepas melakukan sholat duha. Biasa Rasulullah setelah sholat subuh sampai waktu duha. Sedangkan Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha masih tetap duduk di tempatnya seperti sedia kala. Baginda Nabi SAW bertanya, apakah engkau masih tetap duduk bertasbih seperti ketika kutinggalkan tadi? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, setelah meninggalkanmu, aku telah membaca 4 buah kalimat, 3 kali yang jika ditimbang dengan apa yang telah engkau baca dari subuh tadi, maka kalimat itu akan lebih berat. Kalimat itu ialah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Amalan ini. Aku mensucikan Allah dan aku memujinya sebanyak makhluknya, dan sesuai dengan ridhonya, dan seberat arsy-Nya, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Hadis riwayat Muslim dari kitab Mishkah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sedikit. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini makamnya ada di Wuhan, Cina. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pergi bersama baginda Rasulullah SAW ke rumah seorang wanita yang di depannya terdapat biji-bijian dan batu kerikil yang biasa ia gunakan untuk bertasbih. Kemudian beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih mudah, yaitu lebih mudah daripada berzikir dengan menggunakan biji-bijian dan batu kerikil. Aku lebih baik daripada itu, yaitu subhanallah sebanyak yang ia ciptakan di langit, subhanallah sebanyak yang ia ciptakan di bumi, subhanallah sebanyak yang ia ciptakan di antara keduanya, subhanallah sebanyak makhluk yang ia ciptakan, Allahu Akbar seperti itu, alhamdulillah seperti itu, la ilaha illallah seperti itu, dan la haula wala quwwata illa billah seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari kitab Mishkah. Faedahnya, Mula Ali Qori rahmatullah alaihi menulis bahwa maksud bertasbih dengan bacaan di atas itu lebih utama ialah bertasbih dengan bacaan-bacaan tersebut lebih memudahkan hati untuk konsentrasi dan tawajuh. Jelasnya bahwa semakin tawajuh kita berzikir, maka zikir itu akan menjadi lebih utama. Oleh karena itu, membaca sedikit ayat Al-Quran dengan tadabbur atau merenungkan maknanya tentu akan lebih baik daripada membaca banyak ayat Al-Quran tanpa merenungkan maknanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa keutamaan bertasbih dengan bacaan-bacaan tersebut ialah karena dalam bacaan-bacaan tersebut terdapat pengakuan ketidakmampuan seseorang hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan yang sesuai dengan keagungannya. Hal ini merupakan sikap penghambaan yang sempurna. Oleh karena itu,
Sebagian ahli tasawuf berkata, kamu telah melakukan dosa tidak terhitung banyaknya. Lalu bagaimana kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibatasi hitungan-hitungan? Insyaallah. Ahli tasawuf berkata, kamu telah melakukan dosa tidak terhitung banyaknya. Lalu bagaimana kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibatasi hitungan-hitungan? Dosa kita tidak terhitung, giliran suruh berzikir hitung-hitungan. Itu semua bukan berarti tidak penting menghitungnya. Jika tidak, mengapa banyak perintah di dalam hadis tentang hitungan dengan jumlah tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, disertai fadilah dan janji-janjinya yang tertentu pula. Maksud perkataan ahli tasawuf tadi agar kita jangan merasa cukup dengan jumlah yang tertentu itu pada waktu yang telah ditentukan. Berzikirlah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada waktu-waktu yang lain, sibukkan diri dengan berzikir tanpa dibatasi hitungan. Sebab zikir adalah sesuatu kekayaan luar biasa yang tidak terbatas. Hadis di atas menyebutkan tentang biji-bijian yang biasa digunakan untuk berzikir, yang dikenal dengan sebuah biji-biji tasbih. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa biji-biji tasbih adalah bid'ah, namun hal itu tidaklah benar. Sebab penggunaan biji-biji tasbih ada dalilnya yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau melihat orang-orang sedang berzikir dengan menggunakan kerikil atau biji-biji kurma, beliau tidak melarangnya. Jelaslah bahwa ini merupakan dalil, baik diuntai benang maupun tidak, hakikatnya sama saja. Oleh karena itu, para masyaikh atau para ulama selalu menggunakan biji-bijian tasbih untuk berzikir. Maulana Abdul Hayy rahmatullah alaihi menulis masalah ini dalam kitab Nuzhatul Fikri. Mula Alikuri rahmatullah alaihi menulis bahwa hadis tersebut adalah dalil yang kuat bahwa boleh menggunakan biji-bijian tasbih untuk berzikir. Mengingat baginda Rasulullah SAW tidak pernah melarang para sahabat radhiyallahu anhu menggunakan biji-bijian atau batu-batu kerikil untuk berzikir. Itu merupakan dalil syar'i diperbolehkannya berzikir dengan biji-biji tasbih. Sedangkan diuntai dengan benang ataupun tidak, hakikatnya sama saja. Oleh karena itu, perkataan sebagian orang bahwa menggunakan biji-bijian tasbih adalah bid'ah sama sekali tidak bisa diterima. Bahkan dalam istilah ahli tasawuf, biji-biji tasbih tersebut dengan cambuk untuk memukul setan. Insyaallah ini banyak. Ada fikihnya sedikit lah. Insyaallah ya. Satu sahabat radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bertasbih dengan biji-biji kurma. Insyaallah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sama-sama kita dengar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman sehingga mudah mengamalkan agama serta insyaallah mudah-mudahan kita, lidah kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Berzikir ini tidak terbatas waktu, bisa sambil jalan, sambil tidur, sambil duduk, selalu mengingat kebesaran Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Insyaallah keseluruhan majelis kita untuk mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.